putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Saat ku perlu air, Kaulah air kehidupan. Saat ku perlu udara, Kaulah napas hidupku. Saat ku perlu makanan, Kaulah roti kehidupan. Saat ku perlu cahaya, Kaulah terang bagiku. Yesus, Kaulah segalanya, sungguh baik bagiku. Kau berkorban di Golgota, menghapus semua dosaku. Yesus, Kaulah segalanya, sungguh ajaib bagiku. Kasih dan setiamu Tuhan, anugerahmu itu cukup bagiku. Saat ku perlu makanan, Kaulah roti kehidupan. Saat ku perlu cahaya, Kaulah terang bagiku. Yesus, Kaulah segalanya, sungguh baik bagiku. Kau berkorban di Golgota, menghapus semua dosaku. Yesus, Kaulah segalanya, sungguh ajaib bagiku. Kasih dan setiamu Tuhan, anugerahmu itu cukup bagiku. Puji haleluya, pujilah
segalanya, sungguh baik bagiku. Kau berkorban di Golgota, menghapus semua dosaku. Yesus, kaulah segalanya, sungguh ajaib bagiku. Kasih dan setiamu Tuhan, anugerahmu itu cukup. Yesus, kaulah segalanya, sungguh ajaib bagiku. Kasih dan setiamu Tuhan, anugerahmu itu cukup bagiku. Kasih dan setiamu Tuhan, anugerahmu itu cukup bagiku. Ya, temanya hari ini sesuatu yang saya sendiri hampir tidak pernah khotbahkan. Kenapa? Paling cuma ngobrol sama teman, diskusi, atau ya tempat yang terbatas. Karena ini cerita tentang the end times conspiracy, atau konspirasi di akhir zaman. Jadi apa aja yang kemungkinan, namanya konspirasi itu kayak persekongkolan begitulah. Apa yang kira-kira akan terjadi kemudian, nah itu yang kita akan bahas. Hari ini kita sedang hidup di akhir zaman. Kenapa kita tahu bahwa hari-hari ini adalah akhir zaman? Karena banyak nubuatan-nubuatan sedang digenapi, gitu. Jadi kita lihat bahwa akhir zaman sudah dekat. Dan now the end begins, bahwa akhirnya itu sekarang sudah dimulai. And are you ready for what come next? Udah siap belum untuk sesuatu yang akan terjadi berikutnya? Kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya? Yang kita hari-hari ini sedang tunggu sebetulnya adalah kapan rapture. Kenapa? Karena perjalanan kita adalah the journey to heaven, perjalanan ke surga. Kita lagi tunggu. Orang pulang ke surga bisa sendiri-sendiri dengan kematian, tapi ternyata bisa rame-rame juga ketika terjadi pengangkatan. Nah, jadi inilah yang kita lagi tunggu, dan inilah pengharapan kita. Semakin cepat terjadi, semakin bagus, karena semakin kita cepat pulang ke surga. Karena dunia sekarang udah tambah kacau, gitu. Bencana di mana-mana, virus di mana-mana, perang di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Jadi kapan kira-kira pengangkatan akan terjadi? 1 Korintus 15 ayat 51 berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Jadi inilah rahasianya, bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Itulah pengangkatan pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, ini yang kemarin saya bahas, bahwa dalam bahasa Inggrisnya nafiri yang terakhir itu ditulis dengan last trump, yang harusnya tidak diterjemahkan sebagai nafiri atau sangkakala. Karena di belakangnya baru di situ for the trumpet, barulah di situ sangkakala. Jadi trump ini mungkin seseorang atau sebuah nama. Karena di Alkitab banyak nama juga yang sudah dinubuatkan. Kemarin saya katakan ada Raja Kores, ada siapa yang belum lahir, belum ada. Bahkan Yesus sendiri dinubuatkan. Nanti seorang anak akan lahir katanya. Sudah dinubuatkan jauh. Nanti kasih nama dia adalah Yeshua, Yesus, yaitu apa? Penyelamat, juru selamat. Jadi banyak nubuatan demi nubuatan. Mungkinkah ini salah satu nubuatan juga yang dikatakan untuk akhir zaman, karena ini bicara tentang pengangkatan. Nanti sangkakala akan ditiup. Sekarang secara khotbah Yesus tentang akhir zaman juga, Yesus pernah bilang di Matius 24, dikatakan bahwa inilah generasi, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kalau kamu melihat pohon ara bertunas, pohon ara adalah simbol Israel. Kalau Israel mulai merdeka, Israel merdeka 14 Mei 1948. Berarti kalau kamu lihat Israel merdeka, itu waktunya udah dekat. Kenapa? Karena dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini yang melihat Israel merdeka tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan satu angkatan menurut Mazmur 90 ayat 10 itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kalau 70 tahun udah lewat. Kalau 80 tahun 2028. Dan kalau memang Trump naik jadi presiden,
Sekarang dia udah kepilih jadi presiden, dilantiknya memang baru nanti tanggal 20 Januari. Dan kalau sekarang tahun 2024, pemerintahan Amerika bukan per 5 tahun kayak di Indonesia, tapi per 4 tahun. Berarti tambah 4 tahun, 2028. Hampir seperti yang Yesus katakan persis gitu. Jadi ya kita lihat apa yang akan terjadi. Dan dikatakan nggak sampai akhir karena angkatan ini tidak akan berlalu. Jadi mungkin nggak sampai mentok tuh ke 2028, tiba-tiba nanti sangkakala akan ditiup dan pengangkatan akan terjadi. Dan yang unik, Trump sendiri udah ngomong berkali-kali. Thank you very much. Waktu dia kampanye Until then, di depan Republicans must pendeta-pendeta. win. We have to win this election, most important election ever. If you want to save America, get your friends, get your family, get everyone you know, and vote. Vote early, vote absentee, vote on election day. I don't care how, but you have to get out and vote. And again, Christians, get out Nah, umat and Kristen vote. Just this time. keluar dan pilih kali ini aja. Loh, You won't have to do it anymore. Kalian 4 nggak more perlu lakuin years, lagi, you know 4 what? tahun lagi nggak. It'll be fixed, it'll be fine. Apakah mungkin dia You udah won't tahu have to vote juga? anymore, my beautiful Christians. Mungkin I akan ada love you, pengangkatan Christians. I'm a sebelum Christian. 4 tahun lagi. I love you. Get out. You gotta get out and vote. In 4 years, you don't have to Dan vote diulang again. lagi. We'll have it fixed so good you're not gonna have to vote. And we will make America great again. God bless you. God bless you all. Thank you. Thank you very much. God bless you. Thank you. Nah, kalau memang pengangkatan terjadi 2028, taruhlah begitu. Dan YHS sendiri percaya barulah setelah itu masa antikristus. 7 tahun masa antikristus. Jadi ya masa antikristus 7 tahun dan setelah itu baru ada kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau itu yang dipercaya, nah berarti sebentar lagi kita akan lihat bahwa antikris muncul. Dan siapa kira-kira itu antikrisnya? Gitu. Menurut saya, kemungkinan sangat besar itu adalah, kenapa? Sekali lagi ini masih konspirasi. Konspirasi ini baru perkiraan. Mungkinkah dia, mungkin juga tidak. Nah, saya cuma kasih tahu kenapa kemungkinan adalah dia. Gitu. Beberapa alasannya adalah gitu. Siapa sebetulnya? Adalah menantu dari Presiden Donald Trump. Jadi dia adalah suami dari anaknya Donald Trump, Ivanka Trump. Jadi ini menantunya. Dan dia adalah seorang yang kaya. Dia pemilik dari New York Observer, itu majalah majalah terkenal di New York di Amerika. Dan dia juga CEO dari real estate dari company. Jadi bapaknya juga orang kaya, termasuk dalam konglomerat. Dan dia adalah seorang Yahudi. Dan waktu umur 26 dikatakan di situ, dia membeli sebuah properti di tengah-tengah kota New York. Jadi di New York itu ada satu jalan yang paling panjang, paling rame, paling keren. Gitu. Saya pernah ke situ juga. Namanya Fifth Avenue. Jadi itu jalan panjang banget dan itu semua sepanjang jalan pertokoan yang bagus-bagus. Dari Chanel, Gucci, apa semua itu pertokoan bagus-bagus semua. Nah, itu karena jalannya begitu panjang, jadi nomornya sampai 1000 lebih gitu. Dan waktu itu dia beli sebuah properti di jalan itu yang nomornya 666. Dia beli itu. Dan inilah gedungnya di Fifth Avenue di Manhattan, New York. 666 itu pemiliknya adalah Kushner Properties. Dan waktu itu dia bikin gedungnya itu nomornya gede-gede. Sekarang udah dicopot sih. Kemarin saya cari nggak ketemu gitu. Nomornya sengaja gede-gede. Jadi orang dari jauh aja bisa ngelihat. Oh, itu nomornya 666 di jalan itu. Itu yang menarik. Dan di situ the building is owned by Jared Kushner. Pemiliknya adalah waktu umur 26 dia beli ini. Hebat, dia orang kaya. Nah, di situ di lantai 6-nya ada satu perusahaan yang nyewa. Namanya perusahaannya Lucent. Lucent ini sebetulnya adalah singkatan dari Lucifer Enterprise. Jadi perusahaan Lucifer gitu. Dan kerjanya mereka bikin chip. Dan mereka punya kata-kata produknya kayak gitu. Inferno. Inferno itu lambang dari neraka. Inferno is designed to take the chaos out of the electronic tower of Babel. Jadi dia lagi bilang bahwa gedung itu adalah menara Babel. Dan neraka itu dimulai dari situ, softwarenya akan keluar katanya. Nah,
Nah, kenapa disebut Menara Babel segala nanti ke belakang ada. Dan perusahaan ini dia sewa 40.000 meter feet di lantai, beberapa lantai lah di gedung itu, dari lantai 6 lantai sampai lantai 9 kalau nggak salah, dari si Lucent itu. Jadi Lucent Technology ini dia bikin chip, itu gedungnya 666 depannya gitu, atasnya dulu gede-gede ditulis. Nah, yang unik adalah perusahaan dari si Jared Kushner ini multinasional. Jadi bukan cuma ada di Amerika aja, tapi dia punya beberapa perusahaan di luar negeri. Contohnya itu ada di Israel, karena dia adalah orang Yahudi. Jadi dia punya di Tel Aviv, dia punya di London, dia punya di Paris. Yang cukup menarik adalah semua perusahaannya, kantornya punya nomor telepon. Ini masih zaman dulu, bukan pakai handphone. Jadi masih nomor telepon. Dan semua nomor teleponnya diakhiri dengan 666 juga. Jadi sengaja banget gitu. Ini orang sengaja banget. Semuanya nomor telepon di 3 negara. 3 kota, 3 negara dia kasih kayak begitu. Di Tel Aviv, di London, di Paris. Dan ini New York Observer, ini majalah punya dia sendiri sebenarnya. Dan penulisnya dia sampai bilang, inilah menantunya presiden. Dan di situ dikatakan, katanya, rise to unimaginable power. Sekarang itu punya kekuasaan yang di luar daripada apa yang bisa dibayangkan. Ya iyalah, menantunya gitu. Itu presiden. Menantunya presiden. Nah, dan yang jadi rencana, dia udah ngomong nih. Dia merencanakan untuk gedungnya yang sebelah kiri ini, sekarang dia bangun tinggi banget. Bahkan dia udah tulis di Twitter juga waktu itu. Cerita, nih saya udah mau bangun modelnya kayak begini. Begitu tinggi. Kenapa? Dia sampai bilang bahwa ini adalah pengganti dari seperti Menara Babel katanya. Makanya tadi kenapa dibilang akan keluar dari Menara Babel. Dia akan tinggi sampai ke langit, mengatasi gedung-gedung yang lain lah. Dia bakal bangun ini katanya, rencananya. Dan udah muncul di majalah di mana apa segala, dan dia udah ngomong ini. Makanya sampai dibilang the devil katanya. Ini setan banget lah gitu katanya. Ini. Nah, yang menarik lagi adalah ini ternyata kita sempat bahas tentang Olimpiade, di mana di situ banyak orang-orang gay, LGBT, banci-banci semua itu di situ. Ternyata selama 8 tahun KTP-nya itu tercatat sebagai wanita. Karena di Amerika itu orang punya hak kebebasan. Jadi kalau saya Samuel dan saya kemudian waktu daftar saya bilang saya perempuan, ya udah tulis lah. Karena apa? Hak asasi di Amerika. Oh, bebas-bebas aja. Kalau saya mau ngaku sebagai perempuan, nggak ada yang boleh menghalangi. Jadi yang waktu daftar ngetik juga apa? Kamu siapa? Laki perempuan? Perempuan. Ya udah perempuan. Ternyata selama 8 tahun KTP-nya dia perempuan. Sampai akhirnya dia menikah sama ibu. Dan dia adalah seorang Yahudi Ortodoks. Jadi Yahudi yang aliran keras banget lah gitu. Yahudi Ortodoks. Dan dia bahkan membuat istrinya ikut agama dia. Jadi Yahudi juga. Padahal sebetulnya orang Yahudi itu tidak bisa gini. Jadi Jewish itu adalah by born. Karena dilahirkan. Kamu dilahirkan jadi orang Yahudi, makanya kamu jadi agama Yahudi. Jadi hampir tidak bisa sebenarnya orang lain untuk masuk jadi orang Yahudi. Kenapa? Masa mata kayak begini terus ngakunya orang Yahudi gitu. Gak bisa. Kalau udah sipit begini ya udahlah, nggak mungkin. Nah, seharusnya kayak begitu. Tapi yang menarik adalah sampai para rabi mengubah aturan demi hal ini. Begitu berkuasanya dia. Itu. Awalnya apa? Ditolak, nggak bisa. Ram nggak mungkin jadi orang Yahudi. Tapi kemudian tahu, waduh, ini anak Presiden Donald Trump ini. Jadi gimana? Terpaksa lah. A few weeks later katanya, after the father Donald Trump won the US election. Beberapa minggu setelah akhirnya menang jadi presiden, langsung para rabi itu ganti. Change the guideline untuk jadi orang Yahudi. Dan sekarang menurut aturan itu akhirnya apa? Ivanka Trump bisa jadi orang Yahudi dan dapat sertifikat sebagai orang Yahudi. Sampai begitunya, bayangin.
Dan itulah kenapa Yesus benci dengan ahli-ahli Taurat. Karena mereka cuma mempermainkan Taurat sesuai dengan standar yang mereka mampu. Gitu. Jadi ini juga begitu. Peraturannya dirubah. Demi apa? Ivan Katram jadi orang Yahudi katanya. Dan, nah yang menarik adalah begitu dia jadi presiden, Donald Trump, dia kemudian bilang apa? Dia bilang, katanya, Trump tuh, itu dicatat sama Haaretz. Haaretz itu adalah korannya orang Israel. Jadi dicatat bahwa Donald Trump bilang, if you can't produce Middle East peace, nobody can. Saya kasih tugas ke kamu ya, untuk bawa perdamaian di Timur Tengah. Kalau kamu nggak bisa berhasil membawa perdamaian di Timur Tengah, nggak ada orang lain yang akan bisa. Berarti kasarnya cuma dia doang yang bisa membawa perdamaian. Begitu yakinnya Trump terhadap, kenapa nanti di belakang saya cerita lagi. Terus Trump bilang apa? Partner will broke Middle East peace for the White House. Saya yakin partner yang akan membawa, yang berhasil mendobrak, bikin perdamaian, mengatasnamakan dari Gedung Putih. Nih, utusan khusus. Dan akhirnya dia bikin satu pertemuan lah kayak begitu, yaitu Ministerial to Promote a Future of Peace and Security in the Middle East. Jadi dia kumpulin para menteri-menteri untuk apa? Untuk bisa bikin perdamaian dan ya keamanan untuk di daerah Timur Tengah, di Arab situ, di Timur Tengah. Dan bahkan ini dikatakan, satu artikel nulis katanya, Presiden Donald Trump has a secret weapon that few recognize, yaitu his son-in-law. Bahwa sebetulnya Presiden Donald Trump itu punya senjata rahasia yang banyak orang nggak tahu, yaitu siapa? Menantunya sendiri katanya. Ini senjata rahasianya, diam-diam nih. Jadi memang nggak dia banyak tahu. Dan anak muda ini yang akhirnya berusaha untuk mendamaikan antara Israel dan Palestina. Kenapa Israel sama Palestina harus berdamai? Nah, yang sekarang orang-orang lagi tunggu, yang menarik adalah sepak terjang dari Donald Trump ketika nanti dia jadi presiden. Nah, waktu Donald Trump jadi presiden yang dulu, yang pertama kali, ini kan last Trump terakhir. Yang pertama, dia sekali itu dia pergi kemana? Pertama dia langsung pergi ke Arab. Ini yang dulu nih ya. Nah, sekarang kita lagi tunggu karena nanti dia baru dilantik tanggal 20 Januari. Kita lihat kemana, karena apa? Itu orang lagi tunggu karena itu penting. Kemana dia pergi berarti itu akan menentukan kira-kira apa yang dia mau ambil strateginya. Waktu itu dia pergi kemana? Dia langsung ke Arab. Dari Arab kemudian ke Timur Tengah, ketemu Palestina dan ketemu Presiden Israel. Kemudian dari situ dia pergi ke Italia, ketemu Paus. Dan kemudian dari situ dia pergi ke Eropa, ke Brussels, untuk ketemu dengan Eropa bersatu, yaitu NATO. Jadi galang kekuatan. Dan setelah itu pulang. Kalau kita lihat, ini betul-betul strategik banget. Kenapa? Karena dia pergi ke Arab. Arab adalah pemimpin Muslim, pemimpin Islam. Setelah itu dia pergi ke agama Yahudi. Pemimpinnya di mana? Di Israel. Setelah itu dia pergi ketemu Paus, pemimpin Katolik. Saudara lihat 3 agama besar langsung didatangin sama Donald Trump. Langsung apa? Ditemuin lah gitu. Ini aja udah hampir 2/3 dari dunia gitu. Orang-orangnya. Terus dari situ dia galang kekuatan ke apa? Ke Eropa, di NATO itu. Persekutuan kekuatan pertahanan. Jadi ini keren banget sih. Kalau saya bilang keren. Dan siapa yang mengusulkan? Dia brilian banget. Anak muda, pinter, kaya, keren, cakep gitu. Brilian juga otaknya. Makanya ya kita lihatlah sepak terjangnya. Dan ternyata dia adalah teman dekat dari anaknya Pangeran Saudi yang sekarang akhirnya sudah naik memerintah. Jadi waktu itu belum. Tapi kemudian begitu Donald Trump ketemu sama bapaknya King Salman, dia langsung ngomong begini begitu. Enggak lama kemudian langsung King Salman bilang apa? Oke, saya mau mundurkan diri, saya naikin anak saya untuk berkuasa. Berarti ada sesuatu tuh yang diomongin sama Donald Trump. Dan anaknya ini teman baiknya dari Jared Kushner, karena dulu Abdullah ini anaknya King Salman, dia pernah kuliah di Amerika dan temenan sama
waktu kuliah. Jadi gampang aja. Mereka hubungan tinggal telepon-telepon kayak sama teman. Padahal apa? Ini adalah pemimpin seluruh umat muslim lah kalau bisa dibilang gitu. Itu kalau Raja Arab bilang apa gitu, semua langsung udah pokoknya bener aja gitu. Kenapa kalau Raja Arab ngomong? Nah sekarang Raja Arabnya dia. Dan kalau denger cerita sepak terjangnya dia sekarang, cuma saya gak mau bahas itu karena itu bukan area kita ya. Tapi kalau saudaramu tahu, sekarang kalau saudara pergi ke tur, ada tur pergi ke Arab Saudi. Yang sebelum-belumnya tidak bisa orang Kristen pergi ke sana. Sekarang dia mulai buka. Karena dia tahu apa? Dia mau nonjolkan pariwisata. Sekarang wanita boleh nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab. Perempuan boleh nyetir. Di pantai boleh pakai bikini. Bayangin. Di Arab Saudi loh. Tapi orang Indonesia nggak pada tahu, udah diem aja. Padahal mereka juga tahu itu pengumuman. Di sini wajib pakai hijab. Di sana bebas, udah nggak perlu lagi. Bayangin sebetulnya. Dan dia lagi bikin satu kota namanya Neom. Gede banget itu, keren banget. Udahlah saya nggak bahas tentang itu. Terus apalagi sepak terjangnya dia? Dia akhirnya berhasil mendamaikan Israel dengan Uni Emirat Arab juga. Kalau tadi Arab Saudi, ini Uni Emirat Arab. Jadi Dubai dan teman-temannya lah gitu, Abu Dhabi. Akhirnya apa? Sekarang ada penerbangan pesawat dari situ bisa langsung mendarat di Israel. Pesawat Israel bisa mendarat di Dubai, pesawat Dubai bisa mendarat juga. Dan pesawat yang pertama ikut di situ. Lead katanya, dia yang mimpin delegasi pertama Israel datang ke situ. Kenapa? Karena dia juga orang Yahudi. Itu. Dan warga Amerika. Jadi sampai dibilang di sini dalang kesepakatan itu. Itulah Jared Kushner. Terus dia datengin lagi Bahrain. Akhirnya Bahrain juga buka hubungan diplomatik sama Israel. Jadi dia ngomong damai, dia ngomong damai, dia ngomong damai. Makanya Donald Trump bilang, kalau kamu gak bisa damaiin, gak ada yang bisa damaiin. Karena apa? Kamu anak presiden Amerika dan kamu orang Yahudi. Itu powernya kuat banget ini. Nah sekarang secara Alkitabnya, kenapa harus ada perdamaian in the Middle East? Kenapa harus ada perdamaian? Dan udah banyak nubuatannya nih dikasih tahu di Alkitab. Di Kejadian 25 tentang keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail anak Abraham. Jadi Abraham anaknya Ishak, jadi orang Israel. Ismail jadi orang Arab. Siapa kemudian anaknya Ismail? Ditulis di Alkitab juga ada. Makanya dibilang inilah keturunan Ismail anak Ibrahim, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Berarti yang paling tua namanya Nebayot, anak sulung Ismail. Kemudian anak yang kedua namanya Kedar, Adbeel, sama Mibsam. Nah itu. Tapi kemudian ini kan cerita histori di Kejadian. Kemudian ada nubuatan dari Yesaya. Yesaya bilang begini, nanti katanya. Yesaya ini kan nabi, makanya dia bernubuat. Nanti segala kambing domba Kedar anak keberapa? Anak kedua katanya. Kedar akan berhimpun kepadamu. Ini dia nabi orang Israel, Yesaya. Jadi dia kalau ngomong, dia ngomong yang dengar adalah orang Yahudi, orang Israel. Jadi dia ngomong kepadamu itu adalah kepada Israel. Nanti segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, kata Tuhan itu, kunya besar. Sebagai korban yang berkenan kepadaku, berkenan. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Rumah Tuhan itulah bait suci. Waktu itu. Terus Yehezkiel juga bernubuat. Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau. Dalam anak domba, domba jantan, dan kambing jantan. Dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Ada nubuatan bahwa nanti keturunan daripada Ismail itu akan berdamai dengan orang Israel. Jadi memang kenapa hari ini mereka lagi berusaha untuk mendamaikan ini. Dan berhasil waktu itu. Beberapa negara Arab akhirnya menandatangani perjanjian damai. Dan disebutnya Abraham Accord.
Abraham Accord adalah kenapa? Karena Abraham itu adalah bapak buat 3 agama besar. Buat orang Yahudi, buat orang Kristen kita panggil Abraham. Kita juga tahu Abraham. Buat orang Muslim, Ibrahim. Buat orang Yahudi, itu Abraham. Jadi orang yang sama, tapi dikagumi oleh 3 agama. Gitu. Sama-sama bapak dari 3 agama. Karena buat orang Muslim, bapak paling atasnya siapa? Abraham. Karena Ismail anak Abraham. Kemudian buat orang Yahudi, iya, Ishak bapaknya Abraham. Buat kita orang Kristen, Yesus keturunan Abraham juga. Kalau ditarik keturunan Daud turun naik ke atas Abraham juga. Jadi ke atas semua Abraham dari 3 agama ini. Nah, sampai akhirnya dibikinlah koin. Dibikin koin ya, Abraham Accord ini, jadi satu perjanjian Abraham ini dibikin koin. Ini koin antara Israel sama Uni Emirat Arab. Akhirnya dibikin koin kayak gini. Kalau saudara mau beli koinnya, ada ini di internet. Harganya berapa tuh? $70 katanya. $70 ya 1 jutaan lebih. Dapat koinnya ini. Dan termasuk bisa beli koin yang antara Donald Trump sama Raja Kores gitu. Jadi Bait Suci selalu bikin koin untuk menandakan sesuatu. Ini bisa dibeli dan memang ada gitu. Nah, kan kemarin saya kasih tahu Trump itu dia pindahin kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kenapa penting sekali? Jadi ini waktu Trump yang pertama juga dia sangat berjasa. Jasanya luar biasa dengan dia pindahin ini. Kenapa? Karena ada nubuatan yang sedang digenapi sebetulnya. Jadi pemerintahan dia selalu banyak penggenapan nubuat yang dia lakukan. Karena ada penggenapan di Mazmur 132, sebab Yahweh telah memilih Sion. Sion itu di mana? Sion itu adalah Bukit Sion atau Gunung Sion. Ada di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu ada 3 gunung. Kalau mereka bilang gunung Maon, kalau kita bilang bukit. Kalau kita ke sana lihat, masa gunung kayak gini pendek amat. Makanya orang Indonesia seringnya ngomong Bukit Sion, Bukit Moria. Dan satu lagi Zaitun. Ya, Zaitun. Jadi ada tiga gunung Bukit Zaitun. Nah itu dan Tuhan dibilang di sini Yahweh telah memilih Sion, Dia telah menginginkannya sebagai tempat kediaman baginya. Dan dikatakan tanda kutip, berarti ini perkataan Tuhan, inilah tempat perhentianku sampai berapa lama? Kalau selama-lamanya sampai kapan ya? Kekal, betul nggak? Selama-lamanya berarti kekal. Berarti Tuhan pilih Sion, Sion ada di Yerusalem. Tuhan pilih Yerusalem untuk tempat Tuhan tinggal dalam kekekalan. Selama-lamanya. Aku akan tinggal di sini. Kenapa? Gak usah tanya, karena aku menghendakinya. Ya udah kata Tuhan, karena saya mau, saya pilih. Kira-kira kalau ada ayat ini kita bisa baca, kira-kira iblis tahu nggak? Tahu lah, betul kan? Iblis juga tahu. Itulah sebabnya iblis berusaha coba menggagalkan. Karena Tuhan bilang, aku mau tinggal di Yerusalem selama-lamanya. Makanya sekarang tempat yang paling jadi perebutan adalah Yerusalem. Kenapa nanti Yerusalem akan jadi tempat selama-lamanya? Karena di kitab Wahyu dibilang nanti surga akan turun di Yerusalem. Makanya namanya Yerusalem baru. Dan itu tempat di mana bumi ini direnovasi selama 1000 tahun. Itulah makanya ada kerajaan 1000 tahun itu seperti buat renovasi dulu. Setelah itu baru ada langit yang baru dan bumi yang baru katanya. Dan akhirnya itulah surga selama-lamanya. Di mana? Di situ turun. Surga itu apa? Surga adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Jadi kalau Tuhan nanti tinggal di Yerusalem, surganya ada di mana? Ya di Yerusalem. Surga itu adalah rumahnya Tuhan, tempat di mana Tuhan ada. Sekarang di mana? Sekarang kita nggak tahu alamatnya. Gitu aja. Entah di mana Tuhan tinggal. Ya di surga, pokoknya surga rumahnya Tuhan. Tapi ayatnya dibilang nanti surga coming down out of heaven gitu. Nanti akan turun ke bumi. Makanya berbahagialah orang yang benar karena mereka akan memiliki bumi katanya. Memiliki bumi. Kenapa? Kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di bumi. Karena bumi akan jadi surga selama-lamanya. Itulah Yerusalem baru.
Iblis juga tahu. Makanya Yerusalem jadi pertempuran, perebutan. Nah, kenapa Yerusalem begitu penting? Karena sebelum-belumnya, karena Tuhan udah pilih, disitulah rumah Tuhan juga pernah ada. Itulah yang namanya bait suci. Bait suci pertama, Tuhan suruh bangun. Daud mau bangun, akhirnya Salomo yang membangun. Tuhan yang suruh sampai kasih ukuran ini dan segala macamnya kalau saudara baca. Jadi memang itu idenya Tuhan. Bangun rumah buat Tuhan. Bait suci pertama hancur oleh Nebukadnezar. Kemudian zaman Esra, Nehemia akhirnya balik lagi, Raja Kores mengizinkan. Akhirnya Herodes membantu, akhirnya dibangunlah bait suci kedua. Waktu zaman Yesus ada bait sucinya. Tapi Yesus meninggal umur 33 tahun, 33,5 tahun. Tahun 70 bait suci kedua habis sama Jenderal Titus dibakar. Dibakar sama Jenderal Titus. Dan dari tahun 70 sampai 2024 hari ini tidak ada lagi bait suci. Sedangkan yang ada di situ adalah Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Iblis juga mau pakai itu tempat karena dia tahu. Udah pernah 2 kali ada rumah Tuhan di situ. Dan Tuhan udah pilih untuk selama-lamanya di situ. Makanya itulah perebutannya. Nah, makanya para rabi dan Donald Trump mereka merencanakan untuk membangun bait suci ketiga ini. Yang rencananya 2020, tapi dia gagal kepilih. Akhirnya dipending 4 tahun sampai 2024, sekarang dia kepilih lagi. Dan saya yakin dia tidak akan gagal lagi untuk bisa membangun ini. Nah, siapa yang punya tugas untuk bisa membangun? Masalahnya tadi, kan di area situ udah ada Dome of the Rock. Nah, pemahaman dulu, kalau mau bangun bait suci, ini masjid harus dihancurin dulu. Tapi dengan berkembangnya penelitian sekarang bisa ngelihat fondasi dan segala macam pakai sonar ini dan itu, ternyata baru tahu bahwa tidak tepat di atasnya, tapi di sampingnya. Kabar baik, berarti nggak perlu dihancurin, bisa langsung dibangun. Dan kalau itu bisa dibangun, nah makanya ada nubuatan lagi di Wahyu, udah dibilang. Wahyu ini cerita akhir zaman semua. Di Wahyu dibilang, Tuhan bilang kepada Yohanes, kemudian diberikanlah kepadaku, kata Yohanes, sebatang buluh seperti tongkat pengukur, kayak meteran gitu rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Tuhan. Sebelum dibangun harus diukur dulu, dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Jadi pokoknya kamu bangun aja sampai sini, udah urusan yang luar dulu. Pelatarannya itu kan luas tadi gambar. Yang urusan luar janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kitab Wahyu juga udah bernubuat, dia udah tahu nanti cuman segini. Kalau dulu luas tempatnya, bait suci ke-1, bait suci kedua lebih luas lagi, bait suci ketiga beda. Kamu bangun segini aja serumah ini, ada pelataran sedikit. Biasa yang di pelataran itu adalah orang Yahudi dan wanita. Jadi kayak orang Muslim, mereka kalau ibadah kan dipisah, laki-laki perempuan. Itu juga pelataran dalam itu orang-orang adalah wanita dan orang Yahudi. Pelataran luar baru Gentiles, orang-orang yang non Yahudi boleh masuk ke area itu. Tapi sekarang yang bagian luar kamu nggak usah pusingin, nggak usah dibangun katanya, karena sudah diberikan kepada bangsa lain. Karena apa? Beda sedikit, sebelahnya udah ada masjid, udah ada Dome of the Rock. Jadi kalau sampai bisa dibangun, itu bersebelahan. Untuk bisa bersebelahan harus damai dong. Kalau ribut, siapa yang kasih izin? Itulah sebabnya kenapa Jared Kushner berusaha banget untuk dia cari perdamaian. Itulah sebabnya kenapa Donald Trump sekali jadi presiden, yang paling pertama dia pergi adalah ke Arab Saudi. Karena pusat pemerintahan Islam Muslim itu ada di Arab. Dan gak kebetulan juga saya bilang tadi, pemimpinnya sekarang Abdullah bin Salman, anaknya Raja Salman, teman dekat dengan teman sekolah, karena dia pernah sekolah di Amerika. Jadi semua kayak udah diatur sedemikian rupa. Itulah kenapa kalau menurut saya sangat besar kemungkinan adalah antikrisnya. Kenapa? Dan siapa yang bisa bangun bait suci? Nah, ini maketnya. Udah lihat semua gambarnya ya. Orang Yahudi lagi ada di rumah orang Muslim. Karena itu ada fotonya pakai kopiah. Maketnya bahkan sudah ada. Gitu. Nah, makanya nubuatannya lagi dibilang di 1 Tesalonika, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam.
Dalam hari apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, ini bicara tentang apa yang terjadi di Yerusalem, bukan secara dunia. Mungkin Rusia tetap perang sama Ukraina, tetap perang. Tapi ini kan lagi bicara akhir zaman, bicara tentang, nah ini. Saya juga baru iya ya, ini bicara damainya itu apa? Semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan justru. Jadi kalau damai, itu jadi masalah. Sepertinya kan begitu. Kalau semua orang bilang damai dan aman, justru tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ketika ada damai jadi bahaya. Karena ada damai, bangun bait suci. Ketika bait suci ada, itulah masalah dimulai. Karena yang bangun adalah antikris. Berarti antikris muncul. Itulah. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Jadi yang lagi kita lihat, kita tunggu juga, yang saya lagi pengen tahu, pengen lihat aja, pengen tahu adalah kapan ini bait suci bisa dibangun. Kita akan lihat sama-sama the coming of the last days temple. Dan siapa yang bangunnya? Dialah antikris. Buat orang Israel, siapa yang bisa bangun bait suci? Dia adalah Mesias. Karena mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka percaya Mesias itu akan membebaskan dan akan membangun lagi rumahnya. Jadi siapa yang bisa membangun, itulah Mesias. Syarat orang Mesias adalah dia harus orang Yahudi. Jadi kalau saya punya uang seberapapun dan saya bilang saya mau bangun bait suci, pasti dilarang. Kenapa? Kamu terlalu sipit, gak bisa. Berarti kamu pasti bukan orang Yahudi. Harus orang Yahudi. Adalah orang Yahudi. Itu juga. Donald Trump gak bisa ngebangun. Karena dia bukan orang Yahudi. Karena Mesias pasti orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Dia Mesias yang sesungguhnya. Tapi mereka lagi tunggu, gak percaya Yesus Mesias. Nanti yang bisa membangun bait suci dialah Mesias. Dan nanti dibangun dan berhasil. Orang Israel happy dulu pada awalnya. Tapi kemudian antikris akan masuk dan duduk di situ. Dan dia akan menajiskan bait suci itu. Dan dia akan bilang apa? Sembahlah aku, akulah Tuhan. Wah, udah gak bener ini. Karena Tuhan yang sesungguhnya adalah Yahweh. Mesias beda dong sama Yahweh. Dia bilang, gak mungkin, apalagi ini kayak gini. Kenapa disuruh sembah kamu bukan sembah Yahweh? Dan dia bahkan menajiskan katanya. Itu ada ayat-ayatnya. Nah, jadi semuanya itu sebetulnya sudah ditulis dalam kitab Wahyu. The book of Revelation made clear. Udah kasih lihat banyak hal kepada kita. One word leader, satu pemimpin nanti si antikris ini. Kemudian satu agama yang sama, nyembah dia, the religion. Jadi gak boleh ada agama lain. Dan kemudian one word currency, satu mata uang. Bahwa sebetulnya coronavirus itu, yang bahaya itu sebetulnya bukan cuma virusnya. Karena virusnya, ya memang bahaya, banyak yang meninggal. Tapi sebetulnya apa yang ada di belakang itu, dangernya. Yaitu apa? Mereka mau bikin, the real game plan-nya itu adalah immunity passport. Vice President dari Pfizer. Tujuannya dimasukin itu supaya bisa mengkontrol semua populasi yang ada di dunia selamanya. Mari sama-sama kita bersukacita bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, saat ku sebut namamu Yesus, hatiku dipulihkan, segala khawatirku lenyap. Ada damai yang kau berikan. Nama membuka surga, nama menutup neraka. Senjata terhebat yang ku punya, Yesus namamu berkuasa. Yesus hebat sekali, tak ada nama seindah ini.
terkalahkan. Nama Yesus